7天，怜悯谁呀？小林，你的主不知下一个目标将收购丹房。什么时候回来？修魔海今日来。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Renegade Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Wang Lin yang muncul di hadapan seorang guru dan murid wanita. Kemudian dirinya bertanya pada sang murid wanita tentang perkembangan dalam planet Suzaku. Lalu setelah mendengar penjelasan dari murid wanita, Wang Lin pun memberikan hadiah berupa pil spiritual sebagai ucapan terima kasih. Gurunya sangat terkejut saat mengetahui kalau pil tersebut adalah pil yang memiliki kekuatan luar biasa. Sementara Wang Lin segera pergi setelah memberikan hadiah itu, ia terus melanjutkan perjalanan, sambil memikirkan setiap kekuatan serta ambisi yang harus terwujud. Dan tak berselang lama dirinya sampai di sebuah formasi kuno yang telah hancur. Wang Lin mengeluarkan sebuah peta yang mengarahkannya ke sebuah titik tertentu, sehingga dia langsung menghilang untuk memasuki dimensi lain. Dalam waktu singkat Wang Lin berhasil melalui jarak yang biasanya memerlukan waktu 1 bulan untuk ditempuh, namun kini dirinya bisa melewati jarak tersebut dalam 1 kali bertransformasi. Dia juga menyadari bahwa penggunaan giok langit begitu mahal, sebab 1 kali bertransformasi sangat menguras energi spiritual miliknya. Ternyata Wang Lin melanjutkan perjalanan menuju Lautan Iblis, tapi dirinya terus memikirkan tentang kondisi Katak Guntur yang terluka parah setelah bertarung melawan Hong Di. Namun ia juga ingin membawa Katak Guntur kembali ke Sekte Awan Langit agar bisa diobati oleh Limuan. Sedangkan di alam Chu terlihat Limuan yang kesepian dan terluka, namun meskipun begitu dirinya masih bisa hidup berkat manik-manik surgawi yang diberikan oleh Wang Lin. Bahkan ia juga tahu kalau hidupnya mungkin hanya tersisa beberapa tahun lagi. Tetapi Limuan dapat panjang umur jika dirinya berhasil mencapai tahap Nasken Soul. Dia pun mengingat setiap momen kenangan tentang kebersamaannya dengan Wang Lin. Sementara di luar sekte ada 2 orang tetua bernama Liu Fei dan Song Qing, sedang membicarakan tentang ancaman yang datang dari kultivator asing. Mereka merasa jika waktu Sekte Awan Langit untuk bertahan sudah hampir habis, jadi mungkin akan segera hancur seperti sekte-sekte lainnya di wilayah itu. Walaupun Limuan mendengar perkataan mereka, tapi dirinya tetap memilih tinggal di Sekte Chu. Di sisi lain Wang Lin terus bergerak maju melewati Lautan Iblis, namun di sana dirinya merasakan adanya tanda keberadaan dari iblis batin. Tetapi ia yakin pasti bisa mengatasi hal seperti itu. Wang Lin berharap dapat cepat kembali ke Sekte Chu dan membawa hadiah untuk Limuan, sebagai tanda kasih sayangnya karena selama bertahun-tahun mereka berpisah. Dirinya pun terus menambah kecepatan perjalanannya agar segera sampai. Tak berselang lama ia kini telah tiba di tempat pemberontak iblis. Tempat tersebut adalah sebuah kota besar yang menempati posisi ketiga dari 10 kota utama di Laut Iblis. Lalu dirinya menyamar menggunakan topi jerami agar bisa menyembunyikan identitasnya. Ia masuk ke sana dan langsung mencari hadiah untuk diberikan pada Limuan. Sebuah bangunan berlantai 5 menarik perhatian Wang Lin, yang ternyata itu adalah Treasure Ravening Pavilion. Dirinya pun memasuki pavilion tersebut dan menaiki lantai kedua, tapi sayangnya dia tidak dapat menemukan hadiah yang cocok untuk dibeli, sehingga Wang Lin bergegas menuju lantai ketiga. Di sana ada seorang pria tua yang sedang membaca gulungan kuno, tetapi ketika menyadari kehadiran Wang Lin, pria itu langsung menyambutnya dengan hangat. Lalu Wang Lin meminta dicarikan resep pil tingkat 5. Atau jika ada di tingkat yang lebih tinggi pun tidak masalah bagi dirinya. Sang pedagang menunjukkan beberapa resep yang dia miliki pada Wang Lin,
Saat Wang Lin melihat resep-resep itu, dirinya menyadari ada resep pil dari Sekte Awan Langit, namun akhirnya ia memutuskan membeli resep pil dari Sekte Akhir Dunia yang menurutnya lebih menarik. Kemudian Wang Lin bertanya tentang resep pil tingkat 6 pada pedagang itu, tapi pedagang memberitahu bahwa resep pil tersebut hanya tersedia dalam 2 bulan melalui sebuah pelelangan. Mendengar penjelasan darinya membuat Wang Lin mengurungkan niatnya. Kemudian dia membayar resep pil tadi dengan batu roh berkualitas tinggi, sehingga pria pedagang menjadi sangat terkejut ketika melihatnya, sedangkan Wang Lin langsung pergi dari sana tanpa berkata apa-apa. 10 hari selanjutnya Wang Lin terus membeli resep pil tingkat tinggi di berbagai kota. Kini kabar tentang dirinya yang sebagai kultivator jiwa formasi mulai tersebar, sehingga membuat para pedagang semakin berhati-hati. Dan dalam beberapa waktu ia telah berhasil mengumpulkan 8 resep pil yang sangat berharga. Wang Lin membayangkan kalau semua resep ini pasti akan membuat Limuan bahagia, tetapi ketika dia memasuki wilayah Chu ekspresinya mulai berubah. Dirinya juga merasakan adanya bahaya yang tengah mengancam Sekte Awan Langit. Sementara di tempat lain terlihat seorang praktisi berbahaya bernama Zhang Bai. Dia terkenal dengan kekuatan serangga beraknunnya. Saat ini dirinya sedang menuju Sekte Awan Langit dengan niat untuk menguasai sekte-sekte di Laut Iblis. Zhang Bai menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Ia juga menganggap remeh ancaman dari Wang Lin sebelumnya. Namun dirinya tidak tahu kalau Wang Lin yang sekarang memiliki kekuatan lebih tinggi. Zhang Bai memiliki dendam pada Wang Lin sebab dia mendadak menjadi terkenal setelah mengalahkan Hong Di. Sekarang Wang Lin juga seorang kultivator yang sangat ditakuti dalam Suzaku. Bagi Zhang Bai pencapaian Wang Lin seharusnya menjadi miliknya. Dirinya bertekad untuk bertarung melawan Wang Lin, tapi dia teringat dengan katak guntur yang mungkin akan menjadi sebuah ancaman bagi serangganya. Oleh karena itu Zhang Bai memutuskan untuk pergi ke Lembah 9 Iblis. Hal tersebut ia lakukan agar bisa mendapatkan serangga raja, yang mampu menandingi katak guntur milik Wang Lin. Setibanya di Sekte Awan Langit dirinya terkejut ketika melihat formasi pelindung di sana. Kemudian ia memerintahkan agar formasi tersebut segera dibuka. Dan sebaiknya sekte kalian menyerahkan semua pil yang ada. Dirinya pun meminta pemimpin Sekte Awan Langit untuk keluar. Sebagai pemimpin Sekte Limuan langsung keluar saat mendengar perkataan Zhang Bai. Kemudian dia meminta agar Zhang Bai jangan berbuat hal yang tidak perlu di Sekte Awan Langit, tapi Zhang Bai tak peduli sedikitpun, dan dirinya bergegas mengerahkan serangganya untuk menghancurkan formasi pelindung itu. Sekarang Zhang Bai telah berhasil memasuki Sekte Awan Langit, sehingga para murid berteriak kesakitan ketika serangga miliknya menyerang mereka. Tentu saja Limuan berusaha melawan saat melihat hal tersebut. Namun sangat disayangkan kekuatan Zhang Bai jauh lebih besar dibandingkan dengannya. Menyaksikan keberanian yang Limuan miliki, membuat Zhang Bai ingin menjadikannya sebagai pelayan pribadinya. Tetapi ketika serangga darahnya ingin menyerang, makhluk kecil muncul dari dahi Limuan dan langsung melahap serangga miliknya. Secara tak terduga datang Wang Lin yang berkata dengan suara dingin, "Jangan pernah berani mengusiknya karena dia adalah wanitaku." Melihat kehadiran Wang Lin membuat Zhang Bai tersadar kalau kini dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ribuan jiwa hitam turun dari langit, dan segera menyerang serangga darah milik Zhang Bai yang mengancam Sekte Chu. Bahkan sekarang ini serangga Zhang Bai melarikan diri dari sana. Tetua Liu Fei merasa sedikit tenang setelah melihat Wang Lin yang sudah datang. Limuan pun menatap Wang Lin dengan rasa keputusasaan, dan dirinya tahu jika Wang Lin tampak berbeda dari 100 tahun lalu. Sedangkan Zhang Bai merasakan ancaman menakutkan, serta adanya tekanan luar biasa yang berasal dari Wang Lin. Tak banyak bicara Wang Lin pun langsung mengurung Zhang Bai menggunakan sebuah formasi. Dia menegaskan, "Sebelum kau menghancurkan Sekte Awan Langit, maka aku yang akan menghancurkanmu lebih dulu." Setelah mengatakan hal itu, Wang Lin mengeluarkan bendera hitam miliknya yang segera menyerang Zhang Bai.
Dalam sekejap mata tubuh Zhang Bai telah dipenuhi dengan luka-luka, serta serangga-serangga miliknya pun kini telah mati. Tak punya pilihan lain, Zhang Bai berniat untuk melarikan diri dengan teleportasi. Namun Wang Lin segera mengeluarkan sebuah teknik yang memutuskan teleportasi Zhang Bai. Lalu dirinya kembali melancarkan serangan menggunakan sebuah gulungan hitam putih raksasa, yang membawa kekuatan hidup dan mati serta menghisap energi di sekitarnya. Zhang Bai mencoba membalas serangan darinya dengan memanggil jiwa monster kelabang. Tetapi jiwa kelabang tersebut pun segera dimakan oleh domain milik Wang Lin, kemudian dirinya mengakhiri pertarungan menggunakan satu kali serangan fatal, yang mana membuat tubuh Zhang Bai hancur berkeping-keping. Saat ini Sekte Awan Langit telah terbebas dari ancaman besar berkat perlindungan dari Wang Lin, sehingga sosoknya dikenal sebagai seseorang yang memiliki kekuatan tak tertandingi, dan mulai hari itu nama Wang Lin menjadi legenda yang menakutkan di alam Suzaku. Lalu Wang Lin mengeluarkan bola api dan membakar tubuh Zhang Bai yang sudah tewas, sehingga hanya tersisa sebuah tas kecil yang segera diambil oleh dirinya. Wang Lin pun memeriksa isi dari tas tersebut secara perlahan-lahan. Namun ekspresi wajahnya berubah ketika melihat benda yang ada di dalam tas itu. Ternyata di dalamnya hanya berisi serangga darah saja. Lalu dia memasang pembatas pada tas tersebut dan segera menyimpannya. Limuan memandang Wang Lin dengan mata yang berbinar penuh kebahagiaan. Tapi kegembiraannya terhenti ketika batu keras menghantam sampai membuat tubuhnya terjatuh. Wang Lin pun langsung datang menghampiri dan memeluknya dengan penuh perhatian. Dengan cepat ia menekan beberapa titik di tubuh sang kekasih, tetapi raut wajahnya berubah menjadi khawatir sebab tubuh Limuan semakin melemah. Kemudian dirinya memerintahkan agar Sekte Awan Langit ditutup, dan jangan izinkan siapapun pergi dari sana hingga dia menyelesaikan tugasnya. Dua tetua sekte bergegas melaksanakan perintahnya. Sebuah formasi besar menyelimuti sekte hingga menyembunyikannya dari pemandangan luar. Begitu pula para murid yang memilih untuk tetap tinggal. Saat ini Wang Lin duduk di hadapan Limuan yang sudah terbaring lemah tak berdaya. Wajahnya pucat dan tubuhnya dipenuhi aura kematian yang sangat kuat. Wang Lin pun menyiapkan batu roh berkualitas tinggi di sekeliling tubuh Limuan. Kemudian dia menyalurkan energi spiritual miliknya untuk menyembuhkan Limuan. Namun setelah beberapa hari berlalu Limuan masih saja dalam kondisi yang kritis. Tetapi untung saja di malam ketiga akhirnya Limuan mulai tersadar. Kebahagiaan pun menyelimuti Wang Lin saat melihat Limuan yang mulai bangun. Lalu dirinya meyakinkan Limuan bahwa dia tidak akan pernah pergi lagi. Limuan tersenyum dengan sangat indah mendengar perkataan darinya. Lantas Wang Lin memindahkannya ke tempat tidur lalu beranjak keluar. Setelahnya Wang Lin meminta penjelasan dari para tetua, tentang kondisi Limuan yang bertambah buruk selama 100 terakhir, sehingga sang tetua memberitahu, bahwa Limuan telah gagal dalam 3 upaya untuk mencapai tahap Nasken Soul, dan kini nyawanya mungkin sudah tidak lama lagi. Wang Lin kembali ke dalam tempat Limuan terlelap, lalu dirinya bertekad untuk membantu Limuan, agar dia cepat mencapai tahap Nasken Soul demi memperpanjang usianya. 1 bulan kemudian Wang Lin serta Limuan meninggalkan Sekte Awan Langit, dan bahkan ditemani oleh tetua Liu Fei dan Taiyan. Kemudian tibalah mereka di lembah terpencil yang jauh dari keramaian. Wang Lin memasang sebuah pagoda besar sesuai dengan kebutuhan Limuan. Dia juga berniat melawan takdir demi wanita yang sangat dia cintai. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 73 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.